Shalom, selamat malam saudara-saudara yang telah bergabung di acara belajar Alkitab interaktif online yang diselenggarakan oleh Uni Indonesia Kawasan Barat. Selamat bergabung yang sudah bersama-sama di Zoom, Facebook, ataupun YouTube. Senang rasanya kita dapat kembali bersama-sama menikmati dan belajar akan firman Tuhan. Saudara-saudara pernah nggak membayangkan seperti apa masa depan kita? 5 tahun, 10 tahun, 100 tahun, atau bahkan 1000 tahun. Betapa bahagianya bahwa kita bisa hidup lama dan kemudian dapat memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Allah kita. Bukankah itu betapa membahagiakan seperti yang tertulis dalam. Nah, malam hari ini kita akan mempelajari tentang milenium, masa 1000 tahun bersama dengan pembicara kita, Pendeta David Panjaitan, Direktur Komunikasi dan AWR Uni Indonesia Kawasan Barat. Malam hari ini untuk sahabat-sahabat tuli jangan khawatir karena akan ada juru bahasa isyarat yang akan menerjemahkan ke dalam bahasa isyarat Indonesia. Marilah kita persiapkan hati kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang baik, Allah yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat-Mu kepada kami, karena sampai hari ini Engkau masih mengasihi kami, masih melindungi kami. Malam hari ini kami rindu untuk belajar firman Tuhan, kiranya kami dapat menemukan kasih Tuhan, kami dapat memahami kasih Tuhan, dan kami dapat lebih mengasihi Engkau lagi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saya mau mengingatkan untuk saudara-saudara yang rindu untuk didoakan dan belajar lebih lanjut, saudara-saudara dapat meninggalkan pesan di chat ataupun kolom komentar YouTube dan Facebook. Begitu juga apabila saudara-saudara memiliki pertanyaan, dapat langsung chat di Zoom, Facebook, ataupun YouTube. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta David Panjaitan. Kembali selamat malam bagi kita semua pemirsa yang ada di Zoom, Facebook, ataupun YouTube. Senang bertemu kembali saudara-saudara, walaupun melalui alat virtual ini. Di satu sisi kita merasa tidak bisa kemana-mana. Memang bukan hanya merasa, memang tidak bisa kemana-mana oleh karena situasi COVID-19 ini, tetapi di sisi yang lain, oleh karena situasi kita tidak kemana-mana, lalu ada alat yang canggih, teknologi yang canggih, komunikasi yang canggih, kita bisa pergi kemana-mana dan bertemu dengan siapa saja. Kembali, sekali lagi selamat malam bagi kita semua. Ada satu pertanyaan, coba pertanyaan ini dia ingin mempertegas saja, makna dari apa yang sudah kita bicarakan tadi malam atau kemarin malam. Baik, kira-kira kalau pemirsa masih ingat yang saya tampilkan kemarin malam satu ayat di sini, tetapi ular itu berkata perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Kita bahas bahwa ular itu adalah iblis, tabiatnya, pemfitnah, lalu setan itu adalah subjeknya, dibilang prince of evil spirit, itu dalam bahasa Inggrisnya, atau pangeran daripada sifat-sifat yang jahat. Jadi yang bertanya kemarin, ini kira-kira bagaimana sih pendeta penegasan kembali, karena ada satu pengalamannya begini, pada waktu saya menjadi gembala jemaat di Sumatera Utara, tepatnya di Kota Medan, jemaatnya saya tidak perlu kasih tahu. Jadi ada datang orang sama saya, dia katakan gini, pendeta, tadi malam datang opung saya dalam mimpi. Saya katakan, bilang apa opung itu? Oh, kamu harus pergi ke kuburanku.
karena sudah lama kamu nggak bersihkan. Oh ya, saya bilang, lalu apa yang kalian lakukan? Ya kami pergi ke sana. Padahal orang yang bertanya kepada saya ini adalah orang Kristen dan mempercayai akan Alkitab. Poin pertama dari keterangan saya kemarin tentang ayat ini adalah bahwa setan akan menggunakan satu situasi di mana orang-orang yang sudah mati itu bisa datang kepada kita baik dalam bentuk mimpi, dalam bentuk wujud yang lain, sehingga apa yang Alkitab katakan itu jadi kabur, jadi tidak bisa kita percaya. Itu poin pertama yang mau saya sampaikan. Dan menariknya peristiwa itu tidak terjadi kepada semua orang yang sudah mati. Jadi kepada sebagian-sebagian, sehingga saya katakan sekali-kali kamu tidak akan tidak akan mati. Maka saya katakan kata sekali-kali itu adalah saya berfokus kepada satu peristiwa yang bisa membuat kita menjadi menjadi bingung. Oke, kembali saya akan tampilkan maaf. Dari buku Sabda, mudah-mudahan terbaca karena saya sengaja sudah potong itu lebih kecil sehingga bisa lebih besar. Jadi arti kata sekali-kali di sana itu adalah bahwa kita memang benar-benar akan mati. Artinya Tuhan katakan bahwa kalau kita melanggar firman Tuhan, melanggar perintahnya, kita akan mati. Tetapi setan sangat pintar dia, sangat jeli, sangat licik dalam bahasa negatifnya. Ditambahkan satu kata saja, itu kata apa? Tidak. Padahal Tuhan katakan sekali-kali kamu akan mati. Dengan kata lain, kamu benar-benar akan mati. Tetapi setan ditambahkan sedikit saja, sekali-kali kamu tidak akan mati. Contoh yang berikutnya, maaf kalau saya sebutkan satu merek. Waktu saya masih di Bandung sekolah, ada merek tas terkenal yang namanya Jayagiri. Kualitasnya bagus, oleh karena kualitas bagus sehingga harganya cukup lumayan mahal. Jadi banyak orang-orang yang suka dengan merek itu, dengan model tas itu, tidak bisa beli. Beredar di pasaran yang tadinya Jayagiri menjadi Jaya Girl. Ya, yang I belakang itu dibikin L. Jadi orang banyak nggak tahu, sedikit saja diplesetkan bahasa orang muda. Lalu ada juga dulu elektronik, maaf kalau saya sebutkan ini, namanya mereknya adalah Sony. Ada juga yang diproduk oleh lain, bukan Sony tapi Sunni tulisannya. Jadi banyak hanya diplesetkan sedikit saja. Kalau orang yang tidak jeli, maka akan mudah terkecoh. Jadi kembali yang mau saya katakan adalah Allah Tuhan kita itu mengatakan kalau kamu memakan buah yang aku larang ini, kamu akan mati dan benar-benar kamu akan mati. Tetapi datang setan melalui ular, iblis, setan yang awalnya adalah Lucifer, putra Fajar, bintang timur, karena sifatnya yang suka memfitnah, suka berbohong, sehingga menjadi itulah namanya dengan cara bagaimana mereka memfitnah dan membohongi kita dengan menambahkan satu kata, yaitu kata apa? Kata tidak. Mudah-mudahan bagi yang bertanya itu bisa menambah pengetahuan sedikit, menambah imannya, seperti tema daripada pertemuan kita selama 1 bulan ini, karena mendengar iman kita akan apa? Akan tumbuh. Baik, kita akan masuk ke materi pelajaran kita. Sebelumnya kita akan kembali berdoa untuk memulai pembicaraan kita ini. Tuhan, Bapa kami di sorga, terima kasih, kami akan lanjutkan kembali pertemuan kami, belajar firman-Mu, sehingga pada waktu kami belajar, kami akan mengetahui karakter-Mu, iman kami akan bertumbuh, dan kami akan tunjukkan iman kami itu dalam perbuatan kami ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah berjanji akan selalu mendengar, menjawab,
bahkan mengabulkan permohonan kami ini sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, sekedar mengulangi saja. Kita sekarang berada di dalam kegiatan belajar Alkitab interaktif online. Ya, kita belajar Alkitab secara online, lalu ada kata interaktif di sana. Memang tidak dibuka secara bebas karena mengingat waktu yang terbatas. Tapi siapa saja boleh bertanya melalui media yang ada. Dan terus terang saya sangat senang dan bangga, salut melihat saudara-saudara kita yang selalu setia, yang dipimpin oleh Pendeta Amron yang berada di Samosir. Salam buat saudara-saudara yang ada di sana. Kalau saya menghitung tadi paling tidak ada 15 orang di sana. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, menggunakan masker, dan selalu cuci tangan. Sekedar mengulangi apa yang sudah kita pelajari di beberapa malam yang lalu. Minggu malam kita membahas usaha merubah hukum. Seperti yang selalu saya katakan, saya tidak berfokus kepada siapa, bagaimana, dan apa yang dirubah, tetapi saya berfokus kepada bahwa inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan, dan inilah yang harus kita ikuti. Lalu di Senin malam kita bahas tentang iman. Iman itu terbagi, atau kata lihat itu terbagi 3, lihat secara mata badani kita, panca indera, lalu melihat dengan pikiran, metafora, lalu melihat dengan geografikal, jafu, merasa pernah ada di tempat itu. Artinya kayak pernah ya, kayak pernah lihat ya, kayak pernah ketemu ya, kayak pernah rasakan ya, ya paling tidak seperti itulah arti jafu itu. Lalu kemarin malam kita membicarakan keadaan orang mati. Keadaan orang mati. Dari awalnya saya bicarakan bahwa tujuan Tuhan atau Allah menciptakan manusia adalah untuk hidup dan bahagia. Ada orang hidup tidak bahagia. Tapi nggak ada orang bahagia tidak hidup. Itu nggak match. Jadi tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk hidup dan bahagia. Kebutuhan makanannya ada, pasangannya ada, bahkan sampai hewan peliharaannya pun ada. Ya, saya perhatikan kalau ada orang sedang jalan-jalan, saya lihat seperti menunjukkan keluarga bahagia, mereka jalan-jalan dengan membawa binatang atau hewan peliharaan. Dan berapa lamakah tujuan Allah menciptakan manusia itu untuk hidup dan bahagia? Selama-lamanya. Tapi sangat disayangkan, itulah yang terjadi. Adam dan Hawa lebih mendengarkan apa yang dikatakan oleh setan, iblis, sehingga mereka jatuh ke dalam dosa. Dan kita sama-sama pelajari kemarin, walaupun tidak terlalu panjang, bahwa mati itu sama dengan tidur. Tidur itu tidak tahu apa-apa, tidak bisa bikin apa-apa, tidak ada kuasa. Ya, tidak ada kuasanya dan tidak ingat apa-apa. Itu adalah keadaan orang yang sedang tertidur. Sama juga menggambarkan keadaan orang mati. Dan kemarin saya sempat simpulkan bahwa kenapa dikatakan orang mati itu sama seperti tidur, itu mengindikasikan bahwa orang tidur sekali waktu akan bangun. Dan kemarin saya katakan, oke, di malam-malam berikutnya kita pelajari kapan bangunnya dan untuk apa dia bangun. Ya, untuk apa dia bangun? Dengan kata lain, kapan bangkitnya dan untuk apa dia Untuk apa orang yang mati itu bangkit. Baik. Pelajaran malam ini saya pikir judulnya sangat singkat, milenium. Sama dengan iman, kesehatan, dan lain sebagainya. Oh ya, saya juga lupa tadi katakan kesehatan, bahwa tubuh kita itu adalah Ka'bah Allah, bait Allah yang diproduksi, diciptakan dengan material first class, keluar dari orang yang pencipta yang luar biasa. Oleh karena itu kita harus menjaga itu, menunjukkan bahwa kita menghargai pencipta. Oke. Kita masuk ke pelajaran malam ini, judulnya adalah milenium. Seperti biasa,
namanya belajar kita harus pelan-pelan, dapat benang merahnya, lalu secara prinsip kita bisa mengerti, jadi untuk berikutnya bisa kita terapkan. Saya ambil awalnya apa arti milenium. Saya ambil dari Google Translate atau Google terjemahan. Bahasa Inggrisnya milenium, bahasa Indonesianya juga milenium. Apa definisinya? Dalam bahasa Inggris, a period of 1,000 years, especially when calculated from the traditional date of the birth of Christ. Artinya satu masa di mana 1000 tahun itu perhitungannya setelah kematian siapa? Kematian Yesus. Atau dalam bahasa Indonesianya definisinya adalah masa 1000 tahun. Itu arti daripada apa? Milenium. Kalau pemirsa yang setia mengikuti pertemuan kita ini, saya ingat waktu bulan lalu Pendeta J.F. Mandulang juga sudah terangkan arti kata mile dengan apa? Nium itu. Saya hanya mengulangi saja. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, oke, apa arti milenium? Tadi sudah ya, milenium. Lalu, di buku Wahyu lah yang kita akan bahas mengenai milenium ini, khusus karena kalau kita cari di Alkitab elektronik kita, di mesin pencarian, khusus di Alkitab elektronik maksud saya, cari 1000 tahun itu akan banyak ayat, tapi khusus malam ini kita akan membahas 1000 tahun itu di buku Wahyu pasal yang ke-20. Oke, kalau kita buka buku Wahyu, atau kita cari latar belakangnya buku Wahyu, kerajaan Roma menguasai dunia. Kalau saudara masih ingat apa yang disampaikan oleh pendeta Michael Palar minggu lalu tentang mimpi Nebukadnezar, Daniel pasal 2, inilah salah satu pembuktiannya. Jadi buku Wahyu ditulis oleh Yohanes Kekasih pada saat kepemimpinan atau pemerintahan yang berkuasa waktu itu adalah Roma. Itu latar belakangnya daripada penulisan buku Wahyu. Selanjutnya, buku Wahyu itu disebut apokaliptik. Kenapa? Atau apa arti apokaliptik? Apokaliptik itu saya tandai di sana dengan warna biru, mudah-mudahan pemirsa bisa lihat. Apa arti apokaliptik? Apokaliptik itu penuh dengan kiasan dan lambang-lambang. Ya, penuh dengan kiasan dengan lambang-lambang. Mungkin kita bertanya, kenapa ya buku itu harus banyak kiasan dan lambang-lambang? Oke. Masa ini Yohanes Kekasih itu sedang berada di Pulau Patmos. Sedang apa dia di sana? Bukan piknik, bukan liburan, tapi dia sedang ditawan oleh pemerintahan Roma. Karena secara politis dia dianggap orang yang berbahaya, sehingga dia diasingkan ke sana. Nah, Yohanes Kekasih banyak membangun jemaat, dengan kata lain banyak murid-muridnya. Jadi setelah Yohanes Kekasih diasingkan, murid-muridnya kehilangan semangat oleh karena pemimpin rohaninya sudah diasingkan atau ditawan oleh pemerintah yang berkuasa waktu itu. Nah, Yohanes Kekasih berpikir saya harus tetap berkomunikasi dengan murid-murid, dengan jemaat, dengan umat yang saya dirikan. Dengan cara bagaimana? Mengirim surat. Nah, karena dia adalah tawanan, lalu surat itu akan disampaikan kepada 7 jemaat, ya itu istilah dalam buku Wahyu, supaya jangan, kan itu disampaikannya oleh penjaga penjara, bukan? Lalu ada kurir yang mengirimnya ke sana. Nah, supaya jangan ketahuan apa yang ditulis, apa yang dimaksud oleh Yohanes Kekasih, tentu harus menulis dengan menggunakan kiasan dan lambang. Kalau di dalam dunia orang muda sekarang kepramukaan atau Pathfinder itu Morse, seperti itulah kira-kira. Jadi tidak heran
Banyak di antara kita yang membaca buku Wahyu itu sangat bingung, ini apa maksudnya, ini apa maksudnya. Tetapi untuk mengerti apa yang ditulis dalam buku Wahyu, khususnya lama-lama, kita harus cari tahu, mundur ke belakang dalam Alkitab. Itulah kenapa Wahyu disebut apokaliptik. Lalu yang berikutnya, kenapa harus 1000? Nah, ini kan yang menarik. Kenapa harus 1000? Kenapa enggak 500? Kenapa enggak 1 juta dan lain sebagainya? Ingat tadi historical settingnya, situasi sejarahnya waktu itu bahwa yang hampir menguasai dunia ini adalah Roma. Jadi bahasa pun yang berlaku secara umum adalah bahasa Roma, bahasa mereka, lalu angka-angka juga bahasa mereka. Jadi angka yang paling tinggi waktu itu adalah 1000. Jadi waktu saya masih SMP, SMA, kalau ada orang kaya itu dikatakan jutawan. Lalu untuk mengatakan banyak, berjuta-juta. Orang kaya disebut miliarder, orang banyak miliarder, karena angka paling tinggi adalah miliar. Lalu sekarang triliun. Jadi dengan berjalannya waktu, bahwa angka tertinggi itu bergeser. Jadi karena buku Wahyu ditulis oleh Yohanes Kekasih di zaman pemerintahan Roma, dan angka yang paling tinggi itu adalah 1000 waktu itu, jadi ditulislah 1000 tahun. Itu mengartikan bahwa ada satu masa yang panjang. Kalau ditulisnya tahun 80-an, kerajaan 1.000.000 tahun. Kalau tahun 2000-an, 1.000.000.000 tahun. Kalau tahun yang sekarang triliun tahun. Lalu nanti akan bertambah-tambah. Jadi poinnya adalah kenapa 1000? Karena angka paling tertinggi waktu itu adalah 1000, yang mengartikan bahwa ada satu waktu, ada satu masa di mana masa itu cukup panjang. Kenapa perlu panjang? Nanti kita akan pelajari bersama. Ini ada 3 gambaran. Mudah-mudahan pemirsa bisa lihat. Garis yang pertama warna hitam, lalu garis yang kedua warna coklat itu, lalu garis yang sebelah kanan itu warna hitam. Baik, di garis yang pertama warna hitam itu gambaran sebelum 1000 tahun. Lalu yang di tengah-tengah itu adalah 1000 tahun atau milenium. Dan yang hitam yang di sebelah kanan sana itu adalah sesudah 1000 tahun. Nah, pertanyaannya adalah, kapankah dimulai 1000 tahun itu? Jawabnya sebetulnya singkat saja, kedatangan Yesus yang kedua kali. Kalau saudara ingat pelajaran pekan lalu atau minggu lalu yang disampaikan oleh Pendeta Michael Palar, jadi yang akan kita bicarakan sekarang adalah apa yang terjadi selama 1000 tahun. Ya, apa yang terjadi selama 1000 tahun. Saya lanjutkan slide-nya. Saya harap pemirsa sudah bisa ikuti dari sini ya. Ya, gambarannya. Jadi sekarang kita berada di masa sebelum 1000 tahun. Cuman di titik yang mana kita tidak tahu. Yang pasti kita berada di tahun 2020. Kita belum tahu kapan Yesus datang, tapi kita tahu bahwa dia pasti datang. Dengan kata lain, kita tidak tahu tahun berapa 1000 tahun itu dimulai. Ya, itu saudara gambar. Jadi kita sekarang berada di garis hitam yang pertama di masa sebelum 1000 tahun. Nah, pertanyaan pentingnya adalah apa yang terjadi selama 1000 tahun itu? Oke. Sebelum ke situ, saya mengajak kita mundur sedikit lagi. Janji Tuhan kita dalam Yohanes 14 ayat 1. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku.
Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3 yang mau saya tekankan. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi latar belakang ayat ini, Yesus menjawab kegelisahan murid-muridnya. Karena sebentar lagi Yesus akan disalibkan. Yesus sudah katakan itu kepada mereka. Mereka gelisah, lalu Yesus katakan, aku akan pergi ke sana dan aku akan kembali. Dengan kata lain, janji daripada Yesus, Tuhan kita itu, Allah kita itu, dia akan kembali. Itulah yang kita kenal dengan istilah kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan itu mengawali masa 1000 tahun. Oke, keadaan manusia. Kemarin malam, kalau pemirsa ingat kalimat yang saya ucapkan, ada kebangkitan. Nanti kita bicarakan bangkit bagaimana dan berapa yang gimana kondisi kebangkitan itu kemarin saya sudah bicarakan. Nah, ini ayatnya. Keadaan manusia, Yohanes 5 ayat 28. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Semua. Ini kan menarik. Semua yang mati akan mendengar suaranya. Apa artinya mendengar suaranya? Yaitu bangun atau bangkit. Karena tidur itu sama dengan tidur. Mati itu sama dengan tidur, itu maksud saya. Jadi di dalam kubur itu mati, sama dengan tidur. Mendengar suaranya itu artinya adalah bangun atau bangkit. Sambil contoh lagi. Saya tidak tahu berapa banyak pemirsa punya anak-anak di rumah. Seandainya, biasa ini ibu-ibu lakukan, dipanggillah anaknya malam. Anu, katanya, namanya nggak tahu siapa lah. Kalau dipanggil, berarti dia masih bangun, masih dengar dia kan. Tapi kalau dipanggil 2-3 kali, udah tidur kali dia. Dari mana kamu tahu tidur? Nggak disaut lagi kita. Dia nggak tahu apa-apa orang tidur kan begitu. Nah, besok paginya, kalau pagi-pagi bangun, Butet, ya kita orang Batak. Cok, ya orang Batak juga. Dungo, contoh pakai bahasa Batak, bangun. Kalau suaranya nggak ada, nggak disaut, berarti dia belum bangun itu. Coba lihat dulu, ketok dulu kamarnya, bangun. Tapi kalau dipanggil, bangun, iya bentar lagi, berarti dia sudah apa? Sudah bangun. Apa buktinya dia bangun? Dia dengar. Sama dengan ayat ini. Apa buktinya dia bangkit? Dia dengar. Apa buktinya dia sudah mati? Dia tidak dengar. Sederhana saja kan? Nah, ayat 29. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Seperti saya katakan tadi malam, mati sama dengan tidur. Kenapa dibilang tidur? Ada indikasi untuk bangun. Ini ayatnya. Semua orang akan bangkit, cuman ada perbedaannya. Bangkit untuk hidup kekal, bangkit untuk dihukum. Bagaimana caranya bangkit untuk mendapatkan hidup kekal? Selama dia hidup harus baik. Sebelum dia mati harus baik. Itu artinya kan? Nah, kalau hidupnya tidak baik, sebelum dia mati tidak baik, dia akan dihukum. Contoh sederhana sajalah. Contoh ini saya ingat pengalaman dulu. Dan saya pikir pemirsa juga alami itu. Biasa orang tua kan kasih pesan sama anak-anak. Nanti kalian pas mama pergi, bapak pergi, ini ya kerjakan di rumah ya. Ada anak kata, oh ya mak. Ada yang diam dan sebagainya. Orang tua pergi, pulang malam, anak-anak sudah tidur, besok paginya, kan semua mereka bangun. Lalu bangun untuk diapain?
Lalu satu tanya, siapa kemarin yang mengikuti apa yang mama katakan? Cuci piring. Oh, aku, Mak. Oke, kan sudah janji ya, hadiahnya ini dikasih hadiahnya. Oke, kamu kan kita janji nyapu. Kamu nyapu nggak? Enggak, Mak. Kenapa enggak? Oh, banyak alasan ini. Oke, ingat perjanjian kita, kalau kamu nggak nyapu, kamu nggak dapat uang jajan. Contoh sederhana saja itu. Sama-sama dapat perintah sebelum tidur, setelah itu tidur, setelah tidur bangun, nah bangunnya ini, kalau yang sebelum tidur berbuat baik akan mendapatkan hadiah, lalu yang bangun, sebelum tidur dia melakukan yang tidak baik, dia akan mendapatkan apa? Hukuman. Itu contoh sederhana saja dari dua ayat ini. Jadi, seperti yang saya katakan kemarin malam, semua orang tidur adalah orang mati adalah orang tidur. Dan kenapa dikatakan tidur? Ada indikasi untuk bangun atau bangkit. Oke. Sebab 1 Tesalonika 4 ayat 6. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Nah, kan ada dua kebangkitan tadi. Satu untuk mendapatkan hadiah, syaratnya apa? Sebelum dia mati, sebelum dia tidur, berbuat baik. Lalu yang satu, dia bangkit untuk dapat hukuman. Kenapa? Karena sebelum dia mati, sebelum dia tidur, dia tidak melakukan hal yang baik. Nah, lalu ini. Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi, sama seperti pengalaman tadi, ilustrasi tadi. Anak yang melakukan apa yang dikatakan orang tuanya sebelum dia tidur kemarin, dia akan cepat bangun. Begitu dipanggil, ya Mak, ada apa Mak? Bangun kan? Karena dia hidup baik. Untuk apa mereka dibangkitkan lebih dahulu? Orang yang hidup akan diubah, akan menyongsong Tuhan kemana? Ke angkasa. Jadi jangan pernah percaya dengan ajaran bahwa Yesus datang ke dunia ini. Alkitab katakan Yesus ada di mana? Di awan-awan sana. Oke, saya akan lanjutkan. Kenapa itu terjadi? Karena akan ada pembalasan untuk orang-orang yang tidak mengenal akan Allah dan tidak mentaati apa? Injilnya. Pembalasan ini sensenya negatif, sebetulnya mereka akan mendapatkan upah sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Nah, apa yang terjadi selama 1000 tahun? Oke, sebelum saya bagi dua. Yesus dan umat tebusannya, setan dan rombongannya. Oke. Saya mundur lagi ke sini. Oh, nah. Masa 1000 tahun diawali dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Beberapa ayat tadi mengatakan bahwa ada dua kebangkitan. Satu, bangkit untuk hidup kekal karena dia berbuat baik. Dia akan langsung naik kemana? Akan dibawa naik ke awan-awan, lalu dibawa kemana? Ke sorga. Lalu yang hidupnya tidak baik akan dibangkitkan, tapi untuk mendapatkan hukuman upah dari perbuatannya. Oke. Jadi, apa yang terjadi selama 1000 tahun? Jawabannya adalah yang pertama, Yesus dan umat tebusannya. Dengan kata lain, apa yang terjadi selama 1000 tahun? Umat tebusan Yesus, orang-orang yang dibangkitkan untuk mendapatkan hidup kekal, yang hidupnya baik, itu sudah dibawa kemana? Ke sorga. Sesuai dengan ayat yang tadi. Sesuai dengan gambar yang tadi itu. Karena 1000 tahun itu diawali dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Oke, perhatikan warna biru dan kuning itu. Karena kita akan mengkelompokkan apa yang terjadi selama 1000 tahun antara Yesus dan umat tebusannya, antara setan
dia bolos, iblis juga dengan apa? Dengan rombongannya. Oke. Ah, ini angka warna kuning kan? Warna kuning tulisannya. Tadi rombongannya kuning. Lalu aku melihat malaikat turun dari sorga memegang anak kunci jurang maut dan satu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan setan. Ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Siapa yang diikat? Iblis. Siapa? Setan. Iblis itu sifatnya, setan itu adalah kata bedanya. Dia mengikatnya dan yang mengikat adalah malaikat dengan rantai yang besar 1000 tahun lamanya. Ingat, wahyu itu adalah apokaliptik, kiasan-kiasan, lambang-lambang. Memang kita tidak tahu apa yang terjadi, ini belum terjadi kan. Belum terjadi, ini hanya adalah kiasan satu peristiwa yang akan terjadi nanti di masa 1000 tahun. Jadi, kenapa dikatakan diikat? Oke. Pekerjaan setan dari dulu sampai sekarang adalah berbohong. Jadi banyak dia pergi kemana-mana, banyak orang yang dia dekati untuk apa? Menerima kebohongannya. Lalu, orang-orang benar kan sudah di sorga. Orang-orang yang tidak benar, itu masih dalam kuburan. Dengan kata lain, setan itu nggak punya kerjaan. Mungkin dalam bahasa kerennya, dia jobless ya. Siapa lagi yang mau dia ganggu? Nggak ada. Karena orang benar sudah di sorga, orang jahat kan belum bangkit. Ya masih di dalam apa? Kuburan. Jadi serasa dirantai, sama seperti situasi sekarang. Kita nggak bisa kemana-mana di rumah pun hanya terbatas saja, kemana-mana harus pakai masker, jaga jarak. Jadi merasa nggak bebas bergerak, serasa terikat. 1000 tahun lamanya. Dengan kata lain, ini kalau diterjemahkan kiasan, dia tidak bisa bikin apa-apa dalam jangka waktu yang lama. Setan. Berikutnya, ini sudah juga ya, setan dirantai, hampir sama dengan tadi. Ayat tadi sudah saya munculkan. Oke. 2 Petrus 2 ayat 4. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Jadi suasana gelap itu merasa terkungkung juga. Coba saudara ingat, bayangkan saudara sekarang dalam ruangan, lampu nyala, tiba-tiba mati lampu. Saudara kan nggak bisa bergerak kemana-mana kan? Hanya diam di situ aja, mau kemana? Ke sana takut, misalnya. Padahal bebas kita mau bergerak sebetulnya kalau nyala lampu. Lalu aku melihat tahta orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Oke, kembali kepada pertanyaan tadi. Apa yang terjadi selama 1000 tahun? Yesus di sorga, orang-orang benar di sorga. Apa yang terjadi terhadap setan dengan rombongannya? Dia di bumi, rombongan, sehingga mereka merasa dirantai. Disebut dirantai, tidak bisa apa, nggak ada mau kemana, nggak ada kegiatan lagi, jobless lah istilahnya. Sedangkan orang-orang benar itu mereka masih punya pekerjaan. Apa kerjaannya? Satu, mereka menghakimi. Nah, ini sering disalah mengerti. Beda penghakiman, beda penghukuman. Penghakiman itu adalah untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Lalu penghukuman adalah pelaksanaan dari hasil keputusan penghakiman. Ya, bedakan saudara-saudara mana penghakiman, mana penghukuman. Nah, ini adalah menghakimi, artinya dalam masa penghakiman. Mungkin, kok penghakiman lagi? Kan sudah ada yang di sorga, sudah ada yang di dunia, sudah ada yang benar, ada yang salah. Nah, kalau kita melihat sistem peradilan di dunia ini,
setelah seseorang diputuskan, biasanya bersalah ya, biasanya bersalah. Kalau benar jarang mereka naik banding. Oh, kenapa aku benar? Jarang itu, jarang di pengadilan seperti itu. Tapi kalau dinyatakan salah, dihukum sekian, naik banding. Tunggu, naik ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Nah, biasanya dikasih kesempatan. Oke, kasih kesempatan, apakah mau naik banding atau terima dan sebagainya. Nah, gambarannya masa 1000 tahun itu seperti ini. Jadi kita duduk menghakimi. Menghakimi bukan berarti mau menyatakan mana yang benar, mana yang salah. Menghakimi dalam situasi ini adalah untuk mencari tahu apakah benar dia layak untuk dihukum. Itu konsep di dalam 1000 tahun ini. Contohnya begini, saudara-saudara. Saudara punya kenalan, atau kita punya kenalan, baik banget. Baik banget. Tiba-tiba, sekali waktu dia nggak masuk surga. Kita akan tanya-tanya, kok dia nggak masuk? Kenapa? Dia baik, gini. Nah, itu akan dibuka semua. Itulah konsep menghakimi yang terjadi selama kembali dan memerintah sebagai raja. Hakim dan raja itu sejalan. Raja itu adalah yang memberikan perintah. Ya, sudah pas, itu cocok mereka untuk apa? Untuk dihukum. Lalu ayat 5, tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan yang pertama. Seperti saya katakan tadi bahwa pada waktu Yesus datang kedua kali, orang-orang benar bangkit, itulah kebangkitan pertama. Orang-orang yang tidak benar tetap di sana sampai berakhir masa 1000 tahun. Baik, saya ulangi pemirsa. Ya, saya ulangi. Saya suka mengulangi supaya kita tidak putus linknya. Masa 1000 tahun itu dimulai kedatangan Yesus yang kedua kali. Apa yang terjadi pada saat kedatangan Yesus kedua kali? Orang mati akan dibangkitkan untuk mendapatkan hidup yang kekal. Apa syaratnya? Waktu dia hidup sebelum mati, berbuat baik. Naik ke angkasa, lalu orang yang hidup akan diubah, menyongsong Yesus di mana? Di angkasa, lalu naik ke surga. Nah, sementara orang-orang yang hidupnya jahat, tidak menurut perintah Tuhan, lalu mati, dia akan tetap dikubur sampai selesai masa apa? Masa 1000 tahun. Oke, saya akan lanjutkan. Akhir masa 1000 tahun. Apa yang terjadi? Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Akan dilepaskan kenapa? Karena orang-orang yang mati itu bangkit. Maksudnya orang-orang yang mati yang waktu hidupnya berbuat jahat itu akan bangkit. Lalu setan, Lucifer, iblis, woi, ada teman lagi. Jadi dia merasa lepas dari apa? Dari penjara. Lalu apa dikatakan ayat 9 Wahyu pasal 20? Maka naiklah mereka ke seluruh daratan bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota-kota yang dikasih itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Baik, saya mundur lagi. Ingat kemarin kata mati itu, ya, mati itu adalah hukuman. Mati itu tidak bisa melakukan apa-apa. Dan beberapa slide saya tunjukkan, mati itu adalah keadaan tubuh yang lemah di neraka. Nah, itu kan ada kemarin saya katakan seperti itu. Jadi pada waktu di akhir 1000 tahun itu, orang-orang jahat dibangkitkan, setan kembali bekerja, dapat pekerjaannya apa? Pekerja memfitnah, tuh lihat gara-gara itu kita tidak bisa bangkit. Lalu mereka menyerang. Lalu turunlah api menghanguskan mereka. Kembali konsepnya, sorga itu datang bukan untuk menghanguskan, tetapi karena beda materi. Seperti ilustrasi saya beberapa malam yang lalu, lilin dinyalakan, bertemu dengan kertas, lalu berdekatan, kertasnya apa? Terbakar, habis, dan tidak ada lagi. Kalau memang lilin ini diciptakan untuk membakar kertas,
Untuk apa ada lilin? Berarti lilin ini tidak berguna membakar semua kertas. Bukan itu konsepnya. Konsepnya adalah lilin ini ada berfungsi seperti kebutuhannya, tetapi pada waktu bertemu dengan materi yang tidak seimbang, itu tidak akan bisa. Sama seperti ini. Kalau memang sorga itu turun dari langit ke bumi untuk membakar, wah sangat kejam sorga itu. Tetapi karena sorga materinya dan kualitasnya berbeda dengan setan yang ada di dunia ini, karena ingat tujuan Allah menciptakan manusia adalah hidup selama-lamanya, tetapi karena mereka belum memakan makanan yang bisa menghasilkan hidup selama-lamanya, maka mereka akan apa? Akan mati dan terbakar. Baik, saya akan simpulkan. Ini kesimpulan. Sebelum masuk ke kalimat ini, kembali saya mau katakan, pemirsa. 3 gambaran tadi. Mungkin saya mundur saja ke slide. Yang ini, oke. Ingat saja gambaran ini. 1000 tahun dimulai dengan satu peristiwa kedatangan Yesus yang kedua kali. Apa yang terjadi pada saat kedatangan Yesus kedua kali? Orang-orang yang hidupnya baik, mati, bangkit, diubahkan. Lalu orang-orang yang masih hidup, diubahkan. Mereka bergabung, lalu menyongsong Yesus di angkasa. Langsung mereka naik. Yang hidupnya jahat, lalu mati, mereka akan tetap ada di dalam kuburan. Artinya tidak bangkit. Tetapi ayat tadi mengatakan semua akan bangkit. Benar, tapi nanti orang-orang yang hidupnya tidak baik, mati, mereka akan bangkit di masa akhir 1000 tahun itu. Nah, lalu pertanyaan pentingnya, apa yang terjadi di masa 1000 tahun? Orang benar ada di sorga, mereka akan menghakimi dan akan sebagai raja. Lalu orang jahat dan setan dan rombongannya tetap di bumi. Penghakiman di sana bukan untuk mencari tahu lagi siapa yang benar, siapa yang salah, tidak. Tetapi untuk mencari tahu apakah hukuman itu cocok untuk orang-orang yang berbuat jahat selama di dunia. Setelah semua selesai dicek, lalu mereka katakan, ya, benar. Kenapa? Setelah selesai proses semua penghakiman itu, hukuman sudah diputuskan, lalu tidak ada lagi kesempatan untuk naik banding, tinggal pelaksanaan hukuman. Dan itu harus dibawa kepada raja. Raja, inilah keputusannya. Itulah kenapa dikatakan orang-orang benar juga akan menjadi apa? Menjadi raja di sana. Kesimpulan yang mau saya sampaikan adalah ini. Pastikan kita berada bersama rombongan kebangkitan pertama. Kapan itu? Yesus datang kedua kali. Untuk apa? Supaya kita berada di sorga. Bagaimana caranya? Mari kita hidup baik selama kita hidup di mana? Di dunia ini. Bagaimana caranya kita hidup baik? Kita harus selalu minta pertolongan Yesus Kristus agar kita bisa hidup baik. Tuhan berkati kita. Amin. Amin. Kita puji Tuhan atas firman yang baru saja kita dengarkan ini. Juga adalah belajar Alkitab interaktif, jadi bukan satu arah saja ya pendeta ya. Saudara-saudara dapat tetap mengirimkan pertanyaan melalui chat, melalui kolom komentar YouTube dan Facebook, dan besok akan dijawab oleh pendeta David. Jadi mari kirimkan pertanyaan. Apabila ada yang kurang dimengerti, jangan malu-malu untuk bertanya, karena pasti akan pendeta David jawab dengan jelas. Untuk kali ini, marilah kita aminkan dan kita doakan supaya kita dapat memahami. Pendeta David akan pimpin kita dalam doa. Baik, kita tunduk kepala dan berdoa. Kembali bersyukur padamu Tuhan, karena
kesempatan yang kami rasakan kembali malam ini untuk mempelajari firman-Mu melalui acara belajar Alkitab interaktif online. Kami rasakan kehadiran Roh Kudus sehingga kami bisa menerima pelajaran yang sederhana ini, Tuhan. Dan kami diingatkan agar kami selalu hidup baik, meminta pertolongan-Mu agar kami bisa hidup baik, sehingga pada waktu kami mati nanti, dan kami tidak tahu kapan, kami ada kesempatan untuk bangkit, Tuhan. Masuk ke sorga bersama-sama dengan umat-umat yang lain yang hidup baik juga, Tuhan. Terima kasih atas pekabaran malam ini. Kami akan berpisah dari ruangan Zoom, YouTube, dan Facebook. Pertemukan kami besok hari dalam suasana yang lebih baik lagi dari saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah belajar Alkitab online kita pada malam hari ini. Kami terus mengundang saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian untuk tetap mengikuti belajar Alkitab interaktif online ini, baik melalui Zoom, Facebook, ataupun YouTube. Di jam yang sama, esok hari jam 19.00, room akan dibuka jam 18.45. Dan besok kita akan membahas tentang keselamatan masih bersama dengan Pendeta David Panjaitan. Sekali lagi jangan ragu-ragu untuk bertanya, gunakan fitur chat dan juga kolom komentar yang ada di YouTube atau Facebook. Terima kasih, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.